Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video presentasi untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi atau APTI 1. Dengan saya, Mutia Anindita NPM 52001111024, Prodi S1 Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini, saya mengambil judul yaitu Peran Baru Akuntan pada Dunia Usaha di Masa Pandemi COVID-19. Pembahasannya, latar belakang, identifikasi masalah, dampak bagi UMKM, metode akuntan milenial, dan peran akuntan bagi UMKM. COVID-19 adalah penyakit coronavirus disease 19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Dengan gejalanya, demam tinggi, sakit panas, kemudian hilangnya indera perasa dan penciuman. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan yaitu stay at home, social distancing, dan work from home. Nah, COVID ini juga mengakibatkan dampak di berbagai bidang. Salah satunya yaitu perekonomian global di semua sektor, seperti sektor industri, perdagangan, transportasi, dan sektor wisata. Dan tidak dipungkiri bahwa COVID-19 ini berdampak pada keuangan di setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Seperti 1, pendapatan perusahaan menurun, ini dikarenakan daya beli masyarakat yang melemah. Kedua, perubahan kurs pada laporan keuangan. Dan ketiga, harga bahan baku melambung tinggi karena adanya kelangkaan. Maka dari itu, akuntan milenial sangat dibutuhkan di dampak COVID-19 ini. Yang pertama, mampu menjadi analis, yaitu mengidentifikasi laporan keuangan pada perusahaan di masa yang dulu dan sekarang, kemudian dievaluasi. Kedua, menjadi penasehat atau advisor, dan tiga, menjadi mitra teknologi. Nah, di sini saya mengambil satu kebijakan untuk mengatur ekonomi di masa pandemi supaya tetap bisa hidup, yaitu metode 5-2-3. Metode ini dicetuskan oleh Elizabeth Warren. Metode pertama, 50% untuk kebutuhan atau needs, yaitu kebutuhan sehari-hari yang wajib dipenuhi, seperti tagihan, biaya makan, transportasi, kredit rumah, dan asuransi kesehatan. Selanjutnya, yaitu 20% untuk tabungan atau savings. Ini sangat berguna untuk investasi, kemudian dana pensiun, dan kebutuhan tak terduga. Dan yang ketiga, yaitu 30% untuk keinginan atau wants. 30% ini seharusnya sudah lebih dari cukup, jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Kemudian, pandemi ini juga berdampak pada UMKM yang ada di Indonesia. Apa itu UMKM? UMKM adalah usaha mikro kecil menengah. Usaha ini dimiliki perorangan atau per badan usaha. Kemudian, dampak yang didapat dari pandemi bagi UMKM ini sangat banyak, seperti bahan baku sulit, kemudian penjualan menurun, kemudian produksinya terhambat, modalnya menurun, dan distribusinya terhambat. Maka dari itu, akuntan sangat diperlukan supaya UMKM ini tidak gulung tikar atau kolab. Yaitu pertama, memberi pemahaman tentang modal usaha. Jadi, modal usaha harus sebanding atau lebih kecil dari laba. Kemudian yang kedua, pemerintah membantu dengan dana penguatan modal, yaitu pinjaman dengan bunga kredit yang kecil. 3, memberi pengarahan dan penyuluhan biaya produksi. Dan 4, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengangkat UMKM, bisa melalui influencer-influencer. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.